Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agung Jiwantoro, guru pendidikan agama Katolik di SMA Negeri 1 Sewon. Peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kata-Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 253090034. Kamis 9 Oktober 2025 akan menjalani ujian kinerja secara luring. Model pembelajaran problem based learning. Selamat mengikuti. Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Hati gembira? Gembira. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik yang bertema bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan belajar, alangkah baiknya kita melakukan apa dulu? Yes. Saya Pak. Oh ya, Sandra. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada pagi hari ini. Kami dan teman-teman dan guru dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan hati yang sehat dan gembira. Sekarang Bapak, kami akan memulai pembelajaran. Berkatilah pembelajaran ini dari awal hingga akhir dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu saja, dan membuat kami bisa mengerti ilmu yang diberikan oleh Pak Agung. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh, baik, sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, alangkah baiknya kita berdiri terlebih dahulu. Yuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Persensi terlebih dahulu. Dinda, Dara, Dinanti hadir. Oke. Eufrasia hadir. Fidelia hadir. Talita Lois hadir. Tesalonika Arum hadir. Oke. Berarti hari ini yang tidak berangkat satu ya, Keisha ya? Semoga Keisha cepat sembuh. Amin. Tepuk semangat, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Semangat! Mengingat kembali materi yang sebelumnya. Masih ingat temanya apa? Masih. Apa? Suara hati. Apa itu suara hati? Oke, Shalom. Hati adalah bagaimana Allah membisikkan hal yang dapat kita lakukan dan tidak dapat kita lakukan. Oke, suara hati adalah tempat di mana kita bisa berkomunikasi Allah dan apa yang menjadi penggerak kita dalam melakukan tindakan. Apakah di sini ada yang tahu apa itu media massa? Astuti, Tuti. Menurut saya media massa
Oke, terima kasih Tuti. Jadi, apakah di sini ada yang pernah menerima berita hoax atau berita bohong? Apakah ada? Ada. Iren mau menjelaskan? Berita hoax lain sebagainya kayak seputar pejabat-pejabat, artis-artis besar atau bencana-bencana alam kayak 2012 kiamat gitu. Jadi ya mungkin lebih baiknya kita cross check dulu sebelum menelan mentah-mentah berita-berita hoax. Oke. Berarti seperti yang kita dengarkan dari teman kita tadi Iren, bahwa ternyata berita hoax itu bertebaran di platform-platform yang kita miliki. Jadi ada berita-berita banyak banget, padahal itu berita belum tentu benar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya pengen menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah peserta didik atau kita semua bisa mengenali apa itu media sosial atau media massa, jenis-jenis media massa. Terus yang kedua, kita mengenali peserta didik bisa memahami dampaknya positif dan negatif dari media massa atau media sosial. Yang ketiga, kita semua dan peserta didik itu semakin memahami dokumen Inter Mirifica artikel 9 dan artikel 10 berkenaan dengan penggunaan media sosial atau media massa bagi kaum remaja. Terus yang terakhir, kita akan mengaplikasikan pengalaman kita dan apa yang kita orientasikan nanti atau kita dalami, kita eksplorasi dengan kitab suci Injil Matius 2 ayat 23 sampai 38. Pembelajaran kita kali ini akan menggunakan strategi pembelajaran PBL. PBL itu Problem Based Learning atau pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi nanti saya akan menampilkan masalah atau video yang bisa kalian explore, bisa kalian gali sebagai awalan pembelajaran. Terus berikutnya kita akan menggunakan strategi pembelajaran yang mendalam. Jadi nanti kita akan ada kegembiraan, menganalisis, hingga kita semakin mendalami apa itu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media. Menampilkan video perkembangan media massa dari masa ke masa. Media massa merupakan lembaga sosial yang menjalankan kegiatan jurnalistik, mulai dari mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dengan menggunakan. Masa yang mana adalah salah seorang mahasiswa 331 diduga usai mengkonsumsi makanan dari salah satu warung di Jalan Raja Wali Distrik Sorong, Kota Sorong. Kemudian membuat musuh dan merusak warung tersebut hingga membakar barang pemilik warung dan menutup akses jalan. Setelah kita semua menonton video, setelah kita mengamati, kita akan merumuskan pertanyaan. Kita sekarang mulai masuk dalam kelompok ya. Dari kelompok 1, 2, dan 3. Oke, setelah kita merumuskan pertanyaan, kita akan pecahkan bersama dari apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, sekarang saya akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Artinya Pak. Artinya boleh sama contohnya juga boleh. Dua-duanya lebih bagus. Iya, ini arti pengertian sama model-modelnya boleh. Yang ini belakang.
Udah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1 sudah? Oke, kita akan mengeksplorasi atau menyelidiki, mengorientasikan lebih dalam, tapi sekarang berkaitan dengan dokumen gereja terlebih dahulu. Nah, Intermirifika yang ke-9 adalah kewajiban-kewajiban para pemakai media komunikasi sosial. Kita baca bersama-sama ya. Oke. Kewajiban-kewajiban khusus mengikat semua penerima, yakni para pembaca, pemirsa, dan pendengar yang atas pilihan pribadi dan bebas menampung informasi-informasi yang disiarkan oleh media itu. Sebab cara memilih yang tepat meminta supaya mereka mendukung sepenuhnya segala sesuatu yang menampilkan nilai keutamaan. Intermirifika artikel 10. Kita baca bersama-sama. Apa judulnya sebelumnya? Kewajiban-kewajiban kaum muda dan para orang tua. Kita baca bersama ya. Hendaklah para penerima, terutama di kalangan kaum muda, berusaha supaya dalam memakai upaya-upaya komunikasi sosial, mereka belajar mengendalikan diri dan menjaga ketertiban, menyelidiki melalui kitab suci. Sebelum itu, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Sekarang kita baca bersama-sama. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikuti kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjaga sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Syukur. Oke. Di sini semuanya membawa HP? Bawa. HP kalian bisa kalian gunakan untuk mengeksplor atau mendalami apa yang ada melalui sumber-sumber lain. Boleh pakai sumber media, boleh pakai sumber media cetak seperti buku ataupun Alkitab juga boleh. Saya kasih waktu 40 menit. Ini berkelompok kan? Iya. Tidak lain kelompok sini. Kelompok 3. Kan untuk siapa yang presentasi, siapa yang notulen, dan siapa yang nanti memberi tanggapan. Nah, seperti itu. Oke, silahkan ditentukan dalam kelompok siapa nanti yang akan presentasi di depan. Mau mempresentasikan kelompok 2? Oke, kelompok 2 dipersilahkan untuk presentasi.
dari kelompok 2 dan kelompok. Nama saya Talita. Nama saya Tri. Nama saya Syara. Nama saya Rasti. Akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertama, media massa atau media sosial. Apa itu media massa atau media sosial? Tempat atau platform di mana individu dapat berinteraksi dan bersosialisasi serta bertukar informasi dalam media digital tanpa bertatap kata secara langsung. Oke, apakah dari kelompok lain ada yang mau memberi tanggapan? Ada. Kelompok 1? Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan mengenai ajaran gereja dan kitab suci. Ajaran gereja dan kitab suci itu yang pertama, apa makna dari intermirifika 9 dan mungkin bisa dijelaskan untuk artinya gitu. Oke, silahkan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaannya. Apa makna artikel 9 intermirifika artikel 9 untuk bermedia massa itu remaja hendaknya bisa memilih, memilah dan mencerna informasi yang didapat dan tidak menelannya secara mentah-mentah dan menampilkan nilai keutamaan tentang ilmu pengetahuan dan pribadi dan menghindarkan diri dari informasi yang hoax, kembali lagi dengan memilah dan menelaah dengan lebih baik gitu. Oke, terima kasih. Apakah sudah menjawab? Sudah ya. Jadi intermirifika artikel 9 itu nanti kita akan rangkum bersama melalui notulen. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Kelompok berapa? Kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3, mari mempresentasikan. Perkenalkan dulu ya. Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Christian Roland Saputra. Media massa atau media sosial. Media massa atau media sosial adalah alat atau sarana komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi, pesan, hiburan secara serentak. Lalu, apa pengaruh positif media massa atau sosial? Pengaruh positif media massa atau sosial antara lain adalah mendapatkan informasi lebih cepat, mudah untuk berkomunikasi dan mudah untuk menjalin koneksi. Negatif media massa atau sosial. Pengaruh negatif media massa sosial adalah banyak berita yang tidak benar atau hoax, penyebaran nama baik dan banyak komentar yang menjelek-jelekan atau tidak benar. Lalu ajaran gereja dan ajaran kitab suci yaitu selektif dan bertanggung jawab dalam menerima kebenaran. Tadi ada ajaran gereja, lalu ajaran kitab suci yaitu mengajarkan kita untuk tidak secara kaku dari dia masa. Lalu kita diajak untuk menggunakan akal budi dan suara hati untuk menilai suatu aturan, berita atau suatu tren. Oke. Dari kelompok 2? Ya. Penggunaan media sosial secara modern itu membawa dampak positif yang sangat-sangat positif lebih baik atau malah justru lebih banyak dampak negatifnya dari segi mental atau pokoknya cara berpikir, kebiasaan dan lain sebagainya. Oke, kelompok 3 sudah siap? Oke, yuk. Jawabannya positif karena media sosial bisa untuk kayak bisa online. Itu salah satunya ya.
Nanti akan saya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Pengaruh positif dari media sosial atau media massa adalah pengaruh media massa yaitu sebagai media untuk promosi, komunikasi, dan untuk media sosial itu berbagi informasi secara cepat dan secara real time. Untuk pengaruh negatif media sosialnya itu pengaruh negatif yaitu maraknya berita hoax atau tidak sesuai berita dengan apa yang terjadi. Kayak pendapat saya kalau tentang apa ya penyampaian pendapat dalam media sosial itu kan dari presentasi tadi tuh dampak negatifnya selalu tentang kayak menyangkut berita hoax. Apakah cara yang paling efektif adalah untuk meniadakan media sosial? Kalau kan apa ya edukasi itu kan nggak semua orang tuh bisa menerima mentah-mentah kayak oh aku harus gini 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 gitu loh. Apa yang harus kita lakukan sebaiknya agar orang-orang tuh dapat membuat keputusan yang bijaksana tentang apa ya etika bermedia sosial. Terima kasih. Tadi Rasti itu tanya kan cara efektif untuk melakukan untuk meniadakan media sosial. Apakah itu cara efektifnya? Ini ya, Karena bagaimanapun juga kita itu juga butuh media sosial ya. Oke. dan juga menurut saya dampak positif dan negatifnya itu tuh balance teman-teman. Jadi kalau ada dampak negatif yang marak, ada juga dampak positif yang marak juga. Jadi menurut saya itu balance dan kita juga butuh media sosial juga untuk menambah ilmu, wawasan mungkin atau berkomunikasi dengan orang lain atau teman kita tanpa harus ketemu ya. Dan pastinya juga media sosial itu yang selalu memberitakan berita hoax ya. Ini ada berita real time yang diberikan juga dari Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Sekarang kita akan masuk pada fase menganalisis dan evaluasi pemecahan masalah. Oke. Nah, dari yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 presentasikan tadi, kita sudah semakin memahami bahwa ternyata perkembangan media massa itu sangat cepat. Yang dulunya hanya menggunakan media cetak, koran, buku, dan lain sebagainya, atau majalah, media elektronik itu hanya TV, radio. Tetapi apa? Sekarang, setiap orang bisa menjadi pembagi berita. Ya toh? Setiap orang bisa untuk menyebarkan berita. Pada perkembangan ini, kita harus mengetahui dampak positifnya apa untuk pembagian atau membagikan informasi media yang kita miliki. Di sini kalian semua punya media sosial? Punya. Yang aktif ada berapa? Lebih dari 1 atau hanya 1? Lebih dari 1. Karena apa? Karena sekarang itu aksesnya mudah, sehingga kita harus menyadari dampak positif dan negatif dari media itu. Media dampak negatifnya tadi banyak. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah menjelaskan bagaimana bisa terjadi kerusuhan, bagaimana bisa terjadi pengrusakan, bahkan bisa menjadi merusak mental kita atau mental orang lain. Itu bisa. Tetapi tidak hanya dampak negatifnya saja, ada dampak positifnya seperti yang dibilang kelompok 3 tadi. Bagaimana kita bisa mengakses informasi lebih cepat, ya toh? Real time saat itu juga. Yang kedua, kualitas videonya semakin bagus, ya. Kalian pernah lihat video zaman dulu? Ya. Kalau nggak hitam putih, ya ada blur-blurnya. Itu bukan ngeblur disengaja ya, itu memang seperti itu. Tetapi sekarang bisa full HD, bahkan 4K, 2K,
8K, sekarang udah ada yang 8K videonya dan jernih banget. Terus sebagai media promosi. Nah, sekarang setiap orang bisa membagikan informasi promosi dan nah, dalam Injil Markus 2 ayat 23 sampai 38, di situ Yesus ingin mengajarkan seperti yang dibacakan oleh kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 tadi yang sudah dijelaskan. Kita diajak untuk semakin kritis, untuk bisa kritis dalam bertindak. Oke, Yesus saat itu, padahal hari Sabat itu untuk siapa? Manusia. Seperti itu ya. Dalam Intermirifica, artikel 9, remaja diajak untuk bisa selektif, bisa memilah informasi-informasi yang diterima. Sehingga ketika mau menampilkan informasi yang kalian terima itu, kalian harus apa dulu? Yang pertama, lakukan cek dulu ya kebenarannya. Terus yang kedua, recheck. Setelah dicek lagi dan di cross check. Tidak hanya dengan satu sumber tapi dengan berbagai sumber. Seperti sampai sini, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, dipertanyakan. Monggo, ada? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Sebelum pada kegiatan penutup kita, saya pengen kalian untuk berefleksi terlebih dahulu. Jawabannya ya atau tidak. Bagaimana tanggapanmu terhadap proses belajar hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Apakah kamu atau kalian memperoleh informasi baru terkait penggunaan media sosial secara bijak? Ya atau tidak? Ya. Terus selama proses, apakah kalian mengikuti proses pembelajaran dengan semangat? Semangat. Oke, terima kasih untuk kita semua. Apakah ada materi yang belum dipahami? Tidak ada? Kalau tidak ada, di LKPD lembar kedua itu nanti ada tugas, yaitu kalian membuat komitmen untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, marilah kita tutup perjumpaan kali ini dengan doa penutup. Iren, untuk doa penutup? Ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Kudus. amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan pada hadirat-Mu. Terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu yang telah membimbing kami selama pembelajaran pada pagi hari ini. Ya Allah Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesabaran pada Pak Agung untuk memberikan kami ilmu yang nanti akan bermanfaat bagi kami untuk kehidupan kami ke depannya. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Mohon kiranya berkat kasih karunia-Mu selalu menerangi kami selalu. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.